Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino, SSCC di dalam catatan peziarah. Tuhan sudah memberikan pengetahuan dan kemampuan untuk merencanakan apa yang terbaik bagi masa depan kita. Di akhir tahun ini, sebagai pertanda berakhirnya tahun, dan kita pun telah melalui tahun post-truth atau pasca kebenaran, di mana yang benar seolah-olah salah, yang salah seolah-olah menjadi benar. Kita sebagai orang beriman diajak untuk menjadi terang di dalam kebenaran dengan pengetahuan yang kita miliki dan yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki kelahiran Putramu, Yesus Kristus menjadi dasar dan puncak iman kami. Bantulah kami agar dapat bersatu dengannya, sehingga kami mampu menjadi terang di dalam persiaran hidup kami bagi sesama kami di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, hari ini menjadi penanda akhirnya tahun 2020. Ada begitu banyak pengalaman, kesuksesan, kegagalan, sakit hati, kekecewaan, sukacita, semuanya menjadi warna di dalam menapaki persiaran hidup kita di tahun 2020. Post-truth atau pasca kebenaran mengawali tahun ini dan menjadi penanda perubahan zaman, di mana kebenaran menjadi begitu sulit untuk diterima karena kebenaran menjadi seolah salah, dan apa yang salah menjadi seolah benar. Di tengah-tengah berita hoax atau berita palsu, kita diajak untuk bersaksi. Kalau kita mengaku diri sebagai orang beriman, tentunya kita tidak akan memisahkan diri dari apa yang kita imani. Menjadi sangat unik, menjadi tidak dapat dimengerti ketika kita mengatakan bahwa kita orang beriman, kita mengenal Tuhan, tetapi hidup kita justru melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman kita. Justru yang kita lakukan seolah-olah untuk menunjukkan siapa yang paling berpengaruh, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling dibutuhkan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan sebagaimana dikatakan di dalam surat pertama Rasul Yohanes. Kita semua telah beroleh pengurapan yang kudus dan dianugerahi pengetahuan. Kita dibimbing bukan untuk membuat kesalahan, bukan untuk menyebarkan berita bohong, hanya untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Padahal yang kita lakukan adalah salah dan jauh dari kebenaran itu. Kita diberikan pengetahuan untuk berani jujur, berani mengevaluasi, berani berinovasi, berani berpikir kreatif. Jangan kerjaannya mencari pendukung dengan memberitakan berita-berita yang belum tentu kebenarannya bisa diverifikasi. Seringkali kita pun termakan oleh cerita atau pengalaman seseorang, dan pengalaman itu selalu bersifat subjektif, tidak objektif, hingga akhirnya membuat asumsi, dan ketika asumsi itu kita sebarkan, membuat teman-teman sesama kita membenci orang yang dikisahkan meskipun ceritanya belum tentu ada kebenarannya. Hari ini kita diajak untuk belajar membiarkan Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, dan mari kita gunakan pengetahuan kita, cara pikir kita yang logis. Kenapa ketika seseorang dievaluasi menjadi marah? Kenapa ketika seseorang dievaluasi merasa akan disingkirkan, akan dilupakan, akan tidak digunakan? Karena biasanya orang-orang seperti ini
Merekalah yang hidup di dalam ketidakbenaran. Merekalah yang hidup di dalam kesalahan yang tidak mau diubah oleh gerakan Roh Kudus yang menyapa melalui sesama kita. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tutup pengetahuan kita dengan sesuatu yang bijaksana. Mari kita tutup tahun ini dengan sesuatu yang lebih berbeda, bermakna, dengan berani dievaluasi, berani mewartakan kebenaran, berani menjadi terang. Karena Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes, pada awal mulanya adalah firman, dan firman itu sudah tinggal bersama-sama dengan kita. Lalu ketika kita memahami misteri yang begitu agung, misteri yang tak terselami, lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita masih ingin memberitakan sesuatu yang sifatnya anti kebenaran? Itu sangat bertentangan dengan kita yang mengaku diri sebagai orang beriman. Jangan kita mengaku diri orang beriman, tetapi tingkah laku kita justru menentang apa itu iman, apa itu kebenaran. Kita diingatkan bahwa firman sudah menjadi manusia. Tuhan hadir menyapa kita melalui sesama kita. Mari kita berefleksi. Di dalam hening, di dalam kesunyian, kita koreksi masing-masing. Sejauh mana aku melangkah? Sejauh mana Anda melangkah? Sejauh mana kita sebagai komunitas gereja yang hidup melangkah? Mari kita bersatu menghidupi firman, bukan hanya di dalam perkataan, tetapi di dalam perbuatan, untuk menjadikan gereja yang hidup sebagai terang kebenaran bagi semua orang. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pasca kebenaran menjadi kesempatan bagi kita untuk ikut-ikutan mencari pembenaran diri dan bukan kebenaran yang sejati. Di akhir tahun ini kita diajak dan ditantang untuk mengawali tahun dengan kejujuran dan kebenaran. Berani mengatakan salah jika itu salah, dan berani mengatakan benar jika itu benar. Menjadi pribadi dan orang dewasa, baik di dalam iman maupun perbuatan, dia tidak akan pernah tersinggung ketika dievaluasi berdasarkan fakta dan kebenaran. Mari kita jadikan kesempatan tahun ini pembelajaran bagi kita untuk menyambut lembaran baru di tahun yang akan datang dengan semangat yang baru, dengan sukacita, dengan hidup di dalam kebenaran. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.